Gunung Salak adalah salah satu gunung berapi yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Gunung ini secara administratif berada di dua wilayah, yaitu Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sukabumi, serta sebagian kecil masuk ke wilayah Kabupaten Lebak, Banten. Gunung Salak memiliki ketinggian sekitar 2.211 meter di atas permukaan laut dan termasuk dalam jajaran pegunungan Halimun Salak. Nama Gunung Salak diambil dari kata Salaka dalam bahasa Sanskerta yang berarti perak. Hal ini mengacu pada keindahan dan kemegahan gunung ini yang berkilauan, meskipun ada juga yang mengaitkan nama tersebut dengan pohon salak yang tumbuh di daerah sekitarnya. Kawasan suci dan keramat, Gunung Salak tidak hanya menjadi tujuan wisata dan pendakian, tetapi juga dianggap sebagai tempat keramat oleh masyarakat lokal. Banyak situs sejarah dan budaya yang terkait dengan tradisi Sunda, termasuk Pura Parahyangan Agung Jagatkarta, yang merupakan pura terbesar di Jawa Barat. Gunung Salak sering diselimuti kabut tebal, bahkan di siang hari, sehingga menciptakan suasana mistis. Hal ini sering menambah daya tarik tersendiri bagi pendaki dan wisatawan. Gunung Salak terkenal sebagai salah satu area yang memiliki sejarah panjang kecelakaan pesawat di Indonesia. Medannya yang berat, kabut tebal, serta kondisi geografis yang kompleks membuat wilayah ini menjadi kawasan berbahaya bagi penerbangan. Berikut adalah beberapa insiden kecelakaan pesawat yang pernah terjadi di Gunung Salak. 1. Kecelakaan pesawat Sukhoi Superjet 100 tahun 2012. Tanggal 9 Mei 2012 pesawat Sukhoi Superjet 100 asal Rusia sedang melakukan demonstrasi penerbangan Joy Flight sebagai bagian dari promosi untuk maskapai-maskapai di Indonesia. Namun, pesawat ini menabrak tebing Gunung Salak pada ketinggian sekitar 1.800 meter di atas permukaan laut. Korban, seluruh 45 orang di dalam pesawat, termasuk awak dan penumpang, meninggal dunia. Penyebab, investigasi menunjukkan bahwa faktor utama adalah human error. Pilot diduga mengabaikan sistem peringatan otomatis, Terrain Awareness and Warning System, yang memberikan peringatan akan bahaya benturan. 2. Kecelakaan KASA 212 tahun 2008 pada tanggal 26 Juni 2008. Kronologi, pesawat milik TNI AU jenis KASA 212 sedang dalam misi pelatihan terbang rendah. Pesawat menabrak lereng Gunung Salak di tengah cuaca buruk. Korban, seluruh 18 orang di dalam pesawat meninggal dunia. Penyebab, faktor cuaca dan medan yang sulit menjadi penyebab utama kecelakaan ini. 3. Kecelakaan pesawat Fokker F-27 pada tanggal 19 Oktober 1997. Kronologi, pesawat Fokker milik TNI AU jatuh di kawasan Gunung Salak saat melakukan penerbangan latihan. Korban, 10 orang tewas dalam kejadian ini. Penyebab, cuaca buruk dan kurangnya visibilitas diduga menjadi penyebab utama. Faktor penyebab kecelakaan di Gunung Salak. 1. Medan yang kompleks. Gunung Salak memiliki banyak tebing curam dan lembah yang dalam, sehingga berisiko tinggi bagi penerbangan, terutama dalam cuaca buruk. 2. Kondisi cuaca. Kabut tebal, hujan, dan angin kencang sering terjadi di kawasan ini, mengurangi visibilitas pilot. 3. Kesalahan manusia, human error. Beberapa kecelakaan disebabkan oleh kurangnya kewaspadaan atau pengabaian sistem navigasi. 4. Efek medan magnet. Ada teori bahwa medan magnet Gunung Salak dapat mengganggu sistem navigasi pesawat, meskipun hal ini masih menjadi perdebatan. Gunung Salak kini menjadi salah satu zona yang sangat diperhatikan dalam jalur penerbangan. Beberapa langkah telah dilakukan untuk meningkatkan keamanan penerbangan, seperti pemasangan peralatan navigasi canggih dan pembatasan jalur udara tertentu. Gunung Salak tidak hanya dikenal karena keindahannya dan medan yang menantang.
tetapi juga karena kisah-kisah mistis serta tanah keramat yang diyakini masyarakat sekitar memiliki energi spiritual yang kuat. Berikut beberapa kisah dan tempat keramat yang menjadi bagian dari mitos dan budaya Gunung Salak. 1. Penunggu Gunung Salak. Masyarakat lokal percaya bahwa Gunung Salak dijaga oleh makhluk gaib, seperti jin, arwah leluhur, atau penunggu yang menghuni kawasan ini. Pendaki sering disarankan untuk menjaga sopan santun selama berada di gunung, agar tidak mengganggu penghuni tak kasat mata tersebut. 2. Suara gamelan mistis. Beberapa pendaki melaporkan mendengar suara gamelan atau musik tradisional Sunda saat malam hari, meskipun tidak ada tanda-tanda adanya manusia di sekitar. Suara ini diyakini berasal dari dunia gaib atau aktivitas spiritual yang tak terlihat. 3. Kawasan keramat Pura Parahyangan Agung. Jagatkarta. Terletak di kaki Gunung Salak, pura ini adalah tempat suci bagi umat Hindu, khususnya keturunan kerajaan Sunda. Pura ini dibangun untuk menghormati Raja Sunda terakhir, Prabu Siliwangi, yang diyakini mencapai moksa, penyatuan dengan alam semesta di tempat ini. Kawah Ratu. Kawah aktif ini dianggap memiliki energi mistis yang kuat. Beberapa pendaki melaporkan perasaan diawasi atau mengalami kejadian aneh di sekitar kawah, seperti melihat bayangan misterius. Makam-makam keramat. Ada beberapa makam di kawasan Gunung Salak yang dianggap keramat, seperti makam para tokoh spiritual atau leluhur masyarakat setempat. 4. Hilangnya pendaki secara misterius. Gunung Salak memiliki sejarah pendaki yang hilang tanpa jejak, meskipun sudah dilakukan pencarian intensif. Beberapa orang percaya bahwa mereka tersesat di dimensi lain yang hanya dapat diakses oleh makhluk gaib. 5. Legenda Nyi Roro Kidul. Beberapa kisah lokal menghubungkan Gunung Salak dengan Nyi Roro Kidul, penguasa Laut Selatan. Gunung ini dianggap memiliki hubungan spiritual dengan Laut Selatan, sehingga sering menjadi tempat ritual tertentu. 6. Larangan dan pantangan. Tidak boleh berbicara kasar, sombong, atau bersikap tidak hormat. Dilarang mengambil benda apapun dari gunung ini, seperti batu atau tanaman, karena dianggap membawa kutukan. Kisah-kisah ini bukan hanya untuk menakut-nakuti, tetapi juga sebagai pengingat agar manusia menghormati alam dan menjaga perilaku di tempat-tempat yang dianggap suci. Gunung Salak memiliki reputasi sebagai salah satu gunung yang penuh misteri, terutama terkait dengan kisah hilangnya para pendaki. Beberapa kasus hilangnya pendaki di gunung ini sering dikaitkan dengan medan yang sulit, cuaca yang ekstrim, serta cerita mistis yang berkembang di masyarakat sekitar. Berikut adalah kisah dan faktor-faktor yang sering dibahas. 1. Medan yang sulit dan berbahaya. Gunung Salak memiliki jalur pendakian yang terkenal curam, licin, dan penuh dengan hutan lebat. Kabut tebal sering menutupi jalur, sehingga pendaki dapat dengan mudah kehilangan arah. Beberapa area di gunung ini juga memiliki medan yang tidak stabil, seperti jurang dan sungai berarus deras, yang dapat menjadi perangkap alami. 2. Hilangnya pendaki yang dilaporkan. Kasus terkenal. Ada banyak laporan tentang pendaki yang hilang di Gunung Salak, bahkan setelah pencarian intensif oleh tim SAR. Salah satu kasus yang menjadi perhatian adalah hilangnya seorang pendaki yang ditemukan setelah beberapa hari di lokasi yang sebelumnya telah dicari berkali-kali, seolah-olah disembunyikan oleh kekuatan gaib. Korban tidak ditemukan. Beberapa pendaki hingga kini tidak pernah ditemukan, yang memicu spekulasi apakah mereka tersesat, jatuh ke jurang, atau bahkan masuk ke dimensi lain. 3. Kisah mistis di balik hilangnya pendaki. Masyarakat lokal sering mengaitkan hilangnya pendaki dengan aktivitas makhluk gaib di Gunung Salak, seperti ditarik ke dimensi lain. Beberapa percaya bahwa pendaki yang hilang telah diambil oleh penghuni gaib gunung ini karena melanggar aturan atau pantangan tertentu,
seperti berbicara kasar atau mengambil benda dari gunung. Perasaan diawasi. Banyak pendaki melaporkan perasaan seperti diawasi atau digiring ke arah yang salah, terutama saat mereka mendekati area keramat. 4. Pesan dari kisah hilangnya pendaki. Hormat pada alam. Kisah-kisah ini mengingatkan pendaki untuk menghormati alam dan menjaga perilaku selama berada di gunung. Kesiapan dan waspada. Gunung Salak menuntut persiapan fisik dan mental yang matang, serta peralatan yang memadai untuk menghadapi medan yang sulit. Legenda Nyi Roro Kidul yang berkaitan dengan Gunung Salak merupakan salah satu cerita mistis yang berkembang di kalangan masyarakat sekitar. Gunung Salak, dengan segala kemisteriusannya, dianggap sebagai tempat yang memiliki hubungan dengan dunia gaib dan kekuatan spiritual, termasuk dengan penguasa Laut Selatan, Nyi Roro Kidul. Berikut adalah cerita dan kepercayaan terkait Nyi Roro Kidul di Gunung Salak. Kisah legenda Nyi Roro Kidul di Gunung Salak 1. Pintu gerbang menuju Laut Selatan. Gunung Salak sering dianggap sebagai salah satu jalur atau pintu gerbang menuju dunia gaib atau Laut Selatan, tempat bersemayamnya Nyi Roro Kidul. Beberapa orang percaya bahwa di puncak atau kawasan tertentu di Gunung Salak terdapat kekuatan spiritual yang menghubungkan dunia nyata dengan dunia mistis yang dipimpin oleh Nyi Roro Kidul. 2. Ritual dan pemanggilan. Masyarakat sekitar, khususnya mereka yang percaya pada kekuatan gaib, sering mengadakan ritual tertentu di Gunung Salak untuk memohon restu atau perlindungan dari Nyi Roro Kidul. Ritual ini melibatkan sesajen, doa, atau meditasi yang dipersembahkan di tempat-tempat keramat, seperti Kawah Ratu atau situs-situs lain yang dianggap memiliki energi kuat. 3. Nyi Roro Kidul sebagai pelindung alam. Dalam kepercayaan ini, Nyi Roro Kidul dipercaya sebagai pelindung alam, terutama yang berkaitan dengan perairan dan gunung. Meskipun ia dikenal sebagai penguasa Laut Selatan, ia juga dianggap memiliki pengaruh besar atas keseimbangan alam, termasuk di wilayah Gunung Salak. Hubungan dengan Raja Sunda dan Kerajaan Mataram. Nyi Roro Kidul dikaitkan dengan legenda Raja-Raja Sunda, seperti Prabu Siliwangi, yang diduga memiliki hubungan mistis dengan sang penguasa Laut Selatan. Cerita ini menghubungkan Gunung Salak dengan kerajaan kuno dan energi spiritual yang diyakini ada di gunung tersebut. Pesan dari legenda Nyi Roro Kidul di Gunung Salak. Legenda ini membawa pesan tentang pentingnya menghormati alam dan kepercayaan lokal. Gunung Salak, sebagai tempat yang kaya akan keindahan alam dan juga penuh dengan cerita mistis, mengingatkan kita untuk selalu menjaga sikap, berhati-hati, dan menghormati tempat-tempat yang dianggap sakral. Terima kasih telah mengikuti kisah ini. Ini bukan sebuah peringatan bagi kita, namun ini adalah sebuah pengingat untuk kita menjaga alam, karena di sana bukan hanya kita yang hidup, namun ada alam lain yang tinggal di sana.